Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Biasanya anak-anak muda usia SD menjelang SMP itu menerima sakramen Maha Kudus yang pertama kali atau sambut baru istilahnya, menyambut Ekaristi, karena itu menjadi pesta besar bagi beberapa orang di daerah, khususnya di Indonesia bagian timur. Pertanyaannya, kapan biasanya pesta tubuh dan darah Kristus itu? Biasanya dilaksanakan 2 minggu setelah perayaan Pentakosta. Hari ini genap 2 minggu setelah perayaan Pentakosta. Pertanyaannya lagi, apakah boleh sakramen Maha Kudus yang bahan dasarnya roti dan anggur itu diganti dengan yang membuat kenyang? Ini saya membawa pai susu. Apakah pai susu ini lebih tebal, lebih kenyang? Jangan sampai membuat orang pingsan kalau ke gereja, karena makan ini menjadi lebih kuat, lebih berenergi. Atau kemudian minumnya Jack Daniel. Ini menjadi minuman yang membuat pastornya nanti yang memimpin Ekaristi mabuk kepayang. Apakah boleh diganti materi itu? Tentu saja tidak boleh. Roti dan anggur itu tetap harus menjadi bahan dasar Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan tubuh dan darah Kristus ini dimulai oleh Paus Urbanus keempat pada tanggal 8 September 1264. Itu ceritanya begini. Setahun sebelumnya, seorang Romo Peter dari Praha, Ceko, itu bersiarah ke Roma. Dan sesampainya di gereja Santa Cristina di Bolsena, dia mengunjukkan Ekaristi. Tetapi dia terpengaruh oleh bid'ah Berengarianisme. Bid'ah Berengarianisme itu adalah bid'ah yang tidak percaya bahwa roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Bahwa Kristus sendiri hadir setelah konsekrasi tubuh dan darah Kristus ini. Dan kemudian mereka mempertanyakan itu. Roti dan anggur tetap roti dan anggur. Kristus tidak berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam keraguan-raguan Romo Peter itu, dia melaksanakan Ekaristi. Tiba-tiba dia diyakinkan imannya, karena di situ menjadi daging dan darah, tangannya berlumuran darah. Kemudian dengan korporal dibungkuslah daging dan darah Kristus itu dan dibawa kepada Paus Urbanus, karena sudah mendekati di Roma, dan Paus Urbanus pun menerimanya. Maka kemudian ada penyelidikan dan tidak begitu lama akhirnya dinyatakan pesta tubuh dan darah Kristus ini transiturus de hoc mundo. Bagaimana tubuh dan darah Kristus ini kemudian muncul karena transfigurasi, karena konsekrasi, dan akhirnya tubuh dan darah Kristus yang dari roti dan anggur itu diyakini semuanya. Kalau kita juga melihat bagaimana Beato Carlo Acutis, seorang anak muda yang ahli dalam bidang IT, dan kemudian setelah meninggal sekitar tahun 2006, dan ternyata 2013 ditemukan jenazahnya masih utuh. Maka Beato yang anak muda yang dulu sakit leukemia dan akhirnya meninggal, tetapi dalam masa-masa penantian mau menghadap Tuhan itu dia mengumpulkan mukjizat-mukjizat Ekaristi di dalam web pribadinya. Mungkin kita bisa mendalami juga mukjizat-mukjizat Ekaristi yang dia kumpulkan itu, yang pernah ada di
dunia ini. Bagaimana roti dan anggur itu akhirnya dihadiri oleh Kristus sendiri. Dan Kristus yang akhirnya menunjukkan tubuh dan darahnya. Setiap kali Ekaristi dirayakan, disitulah karya Kristus diperbaharui. Kristus menyelamatkan dunia, dan di situ kita perlu merindukannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, inti dari Ekaristi itu adalah bahwa tubuh dan darah Kristus menyelamatkan kita. Tubuh dan darah Kristus yang terbagi, terpecah, mengajak kita juga terbagi dan terpecah. Ketika menyambut tubuh dan darahnya, kita digerakkan untuk berbagi, untuk melayani orang lain, untuk terpecah bagi orang lain. Dan itu menjadi kerinduan kita. Dalam masa pandemi, kita merasakan bagaimana komuni batin, bagaimana kita hanya menerima tubuh dan darah Kristus secara tidak sempurna, yaitu dalam batin. Maka kemudian kita bisa merenungi lagunya. Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku merindukanmu. Dari doa Santo Alfonsus Liguori. Dan rupanya kita merindukan tubuh dan darah Kristus yang hadir dalam Ekaristi dan kita sambut dalam hati kita. Sekarang waktunya kita membuka diri. Misa-misa sudah boleh offline, tidak online lagi. Kita rindu katanya. Setiap kali kita mengikuti misa online, kita mengatakan, aku merindukanmu, kehadiranmu dalam sakramen Maha Kudus. Tetapi ketika misa offline akhirnya sudah dimulai, misa-misa sudah dibuka, aku tetap menyanyi merindukanmu, tetapi hanya dalam nyanyian saja. Karena banyak orang masih memilih misa online. Banyak orang masih tidak kangen kepada sakramen Maha Kudus yang nyata untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Orang hanya senang dengan homili romonya, tetapi tidak rindu kepada sakramen itu. Padahal mereka yang misa online, setiap kali komuni batin selalu mengatakan, aku percaya engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku merindukanmu. Kalau orang rindu, kangen, itu pasti ketika kesempatan ketemu, pasti ketemu. Tetapi ini rindu kangen diberi kesempatan ketemu, nanti dulu. Rindunya cuma di mulut. Cuma menikmati indahnya, enaknya lagu yang diciptakan oleh Dr. Alma itu. Tetapi sekarang waktunya ketika diberi kesempatan Anda semua untuk misa offline, untuk memenuhi kerinduan terhadap sakramen Maha Kudus, terhadap tubuh dan darah Kristus. Anda masih munyer-munyer. Anda tidak mau misa offline lagi, masih menikmati online karena bisa langsung ikut misa ketika bangun tidur, cuci muka, bisa kemudian habis misa sambil ngopi, tidak perlu dandan dan tidak perlu transportasi. Anda di rumah saja. Ayo boys. Guys, kok boys? Mari kita tunjukkan aku merindukanmu itu. Tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan. Dalam Ekaristi. Oke guys. Nanti kalau Anda mendapatkan Jack Daniel, kalau Anda mendapatkan pai susu, maka Anda akan kemudian semangat hadir. Jangan hanya karena itu, tetapi lebih-lebih karena tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan hari ini memberikan bekal dan kekuatan rohani bagi kita untuk berbagi, untuk menghadapi beban dan juga syukur karena hidup kita. Salam Kamir,
kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.